Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang model-model pembelajaran dalam PPKN. Perkenalkan, saya Nafila Citra Lestari dengan NIM 121110129 dan rekan saya Asyi Damayanti dengan NIM 121110145. Kami dari kelompok 8, kelas 4E, Prodi PGMI, mata kuliah pengembangan materi PPKN, dan dosen pengampu Ibu Mahalastasa Bujibasa Pipana MPD. Baiklah teman-teman, kami akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Ada 16 model pembelajaran yang berkaitan dengan PPKN, yaitu yang pertama, model pembelajaran demonstration, yang kedua, model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung, yang ketiga, model pembelajaran group investigation, yang keempat, model pembelajaran inquiry based learning, yang kelima, model pembelajaran jigsaw, yang keenam, model pembelajaran mind mapping, yang ketujuh, model pembelajaran picture and picture, yang kedelapan, model pembelajaran probing prompting, yang kesembilan, model pembelajaran problem based learning, yang kesepuluh, model pembelajaran problem posing. Yang ke-11, pengertian model pembelajaran problem solving. Yang 12, model pembelajaran project based learning. 13, model pembelajaran problem centered learning. 14, model pembelajaran discovery learning. 15, model pembelajaran simulasi. Dan yang ke-16, model pembelajaran tebak kata. Pembahasan selanjutnya yaitu model-model pembelajaran PPKN yang cocok untuk anak SD atau MI. Yang pertama, yaitu model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran direct instruction adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Transformasi dan keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, materi pembelajaran yang telah terstruktur, lingkungan belajar yang telah terstruktur, distrukturkan oleh guru. Guru berperan sebagai penyampai informasi. Dalam hal ini, guru sejatinya menggunakan berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape recorder, gambar alat peraga, dan sebagainya. Langkah-langkah model pembelajaran direct instruction yang pertama yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajar kepada siswa. Dalam tahap ini, guru menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. Langkah kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Pada tahap ini, guru mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa. Langkah yang ketiga, menyampaikan materi pelajaran. Pada fase ini, guru menyampaikan materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-contoh, mendemonstrasikan konsep, dan sebagainya. Langkah keempat, melaksanakan bimbingan. Bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat kepemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep. Langkah yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok. Langkah keenam, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar, dan mengulang keterampilan jika diperlukan. Langkah ketujuh, memberikan latihan mandiri. Dalam tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan kepemahamannya. Dalam model pembelajaran ini, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama,
Guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Tiga, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Keempat, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Kekurangannya yaitu yang pertama, model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. Kedua, model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, belajar, atau ketertarikan siswa. Tiga, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif karena sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Model pembelajaran yang cocok untuk anak SD atau MI selanjutnya yaitu model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran ini merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang dan siswa bekerja sama. Selain itu, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat maupun dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Setiap kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompok lainnya. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw yang pertama yaitu membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-5 orang. Kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Tiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. 5. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Langkah ke-6, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. 7. Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Ke-8, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Ke-9, siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Kelebihan dan kekurangan pada model ini yaitu kelebihannya yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi rekan-rekannya. Kedua, kepada pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Tiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Sedangkan kekurangannya yang pertama, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Kedua, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Model pembelajaran yang cocok untuk anak SD atau MI selanjutnya yaitu model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran ini adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran demonstration ini yang pertama yaitu rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. 2. Persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. 3. Lakukan uji coba demonstrasi. Keempat, aturan tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Kelima, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. Keenam, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. 7. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. 8. Ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. 9.
Yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. 10. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat. 11. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran ini yaitu kelebihan yang pertama, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak didemonstrasikan, hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 3. Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. 4. Demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. Kekurangannya yaitu yang pertama, peserta didik terkadang suka melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Kedua, demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.